Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Agile Development, Website Entertainment, Find Fun. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Burhan Diatullah dengan NIM 2205121421 dan teman saya. Kemudian saya Awanisa Prayoga dengan NIM 220512140111. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 220512140133. Perkenalkan, nama saya Evanur Afilianti dengan NIM 220512141010. Perkenalkan, nama saya Andrea Maira Danaya dengan NIM 220512140818. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam era digital yang berkembang pesat, industri hiburan dan hiburan online menjadi salah satu yang paling dinamis dan kompetitif. Website entertainment seperti Find Fun menawarkan berbagai konten dan layanan untuk pengguna yang semakin menuntut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yaitu responsibilitas terhadap perubahan pasar, meningkatkan pengalaman pengguna, optimalisasi siklus pengembangan, penyampaian konten berkualitas tinggi. Dan selanjutnya ada manfaat, kemudahan dalam menemukan konten favorit, kemudahan berbagi dengan teman. Selanjutnya sumber pendapatan potensial, peningkatan kepuasan pengguna, mendukung industri hiburan, inovasi dalam distribusi konten. Next. Bab 2 terdapat landasan Berikutnya yaitu teori. bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu software development, yaitu ada model proses linear atau waterfall, lalu model proses incremental, kemudian ada model proses prototyping, lalu ada model proses agile, yang terakhir yaitu model proses spiral. Kemudian yaitu agile software development. Yang pertama yaitu Scrum, lalu ada Kanban. Yang ketiga adalah yaitu Lean Software Development, lalu ada Extreme Programming atau XP. Kemudian ada Dynamic System Development Method yaitu DSDM. Kemudian ada Crystal, lalu ada Feature Driven Development FDD. Kemudian ada Agile Unified Process AUP, lalu ada Adaptive Software Development yaitu ASD. Selanjutnya ada software development. Pengembangan perangkat lunak atau software development merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam dunia teknologi dan komputer. Aktivitas ini melibatkan proses merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi komputer. Di sini jenis model proses software development dibagi menjadi 5. Yang pertama, model proses linear atau waterfall, yaitu pendekatan linear dalam pengembangan perangkat lunak. Prosesnya berjalan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan. Dan model ini cocok untuk proyek dengan persyaratan stabil tapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Selanjutnya ada model proses incremental, yaitu memecah proyek menjadi inkremen yang merupakan versi perangkat lunak yang berfungsi. Ini cocok untuk proyek yang memerlukan respon cepat terhadap perubahan, seperti pengembangan aplikasi mobile dan juga proyek dengan kebutuhan awal yang tidak jelas seperti penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada model proses prototyping, yaitu pendekatan yang memprioritaskan pembuatan prototipe perangkat lunak sebelum versi final. Cocok untuk situasi di mana kebutuhan pengguna tidak jelas, terutama dalam proyek-proyek dengan antarmuka kompleks seperti aplikasi mobile atau situs web. Selanjutnya ada model proses agile, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang responsif terhadap perubahan dan mendorong kolaborasi tim. Dengan iterasi singkat disebut sprint, cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang berubah-ubah, seperti pengembangan aplikasi web atau mobile. Selanjutnya ada model proses spiral, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk proyek dengan resiko dan kompleksitas tinggi. Pendekatan ini menggabungkan unsur-unsur dari pendekatan linear dengan siklus iteratif. Setiap siklus spiral melibatkan perencanaan, analisis resiko, pengembangan, dan pengujian. Selanjutnya terdapat Agile Software Development.
Agile Software Development adalah kumpulan metode pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengembangan iteratif dan incremental, di mana syarat dan solusi berubah melalui kolaborasi antara self-organizing dan cross-functional team. Ini mendorong perencanaan adaptif, pendekatan interaktif, dan bersifat time box, serta bersifat fleksibel dan cepat merespon perubahan. Jenis-jenis Agile Software Development terdapat 9. Yang pertama terdapat Scrum, yang kedua terdapat Kanban, yang ketiga terdapat Lean Software Development, yang keempat terdapat Extreme Programming atau XP, yang kelima terdapat Dynamic System Development Method atau DSDM, kemudian yang keenam terdapat Crystal, kemudian yang ketujuh terdapat Feature Driven Development atau FDD, kemudian yang kedelapan ada Agile Unified Process atau AUP, kemudian yang terakhir ada Adaptive Software Development atau ASD. Yang kedua ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada Trello. Aplikasi Trello merupakan sebuah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mengatur berbagai macam tugas atau proyek dalam satu tempat yang berbasis cloud-based tool sebagai penerapan manajemen proyek dengan metode Kanban dengan konsep menampilkan seluruh aktivitas tugas dalam satu bentangan dan dapat dilihat oleh setiap anggota dari tim, serta dapat mengatur tugas menjadi boards dan membagi grup menjadi task. Fungsi aplikasi Trello yang pertama membuat, mengatur, dan mengelola daftar tugas. Yang kedua, mengundang anggota tim untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dalam satu platform. Yang ketiga, menetapkan tanggal, tenggat waktu, dan melacak kemajuan tugas. Yang keempat, menggunakan daftar dan label untuk mengatur dan memprioritaskan tugas. Yang kelima, menugaskan tugas kepada anggota tim dengan jelas. Dan yang keenam, berkomunikasi melalui komentar dan diskusi. Kemudian terdapat fitur-fitur Trello. Yang pertama, papan kerja atau board. Papan kerja adalah dasar dari Trello yang mencerminkan proyek atau area kerja penggunanya. Pengguna dapat membuat banyak papan kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada daftar atau list. Papan kerja dibagi menjadi daftar yang biasanya mencerminkan alur kerja atau status tugas. Yang ketiga ada kartu atau card. Kartu adalah representasi dari tugas atau pekerjaan individual. Penggunanya dapat membuat kartu untuk setiap tugas atau item pekerjaan. Yang keempat ada deskripsi kartu. Penggunanya dapat menambahkan deskripsi yang lebih rinci ke setiap kartu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tugas tersebut. Kemudian ada tanggal tenggat waktu. Penggunanya dapat menetapkan tanggal tenggat waktu untuk kartu agar penggunanya tahu kapan tugas harus selesai. Selanjutnya ada anggota. Penggunanya dapat mengundang anggota tim ke kartu dan papan kerja untuk mengalokasikan tanggung jawab. Kemudian ada label. Penggunanya dapat menambahkan label berwarna pada kartu untuk kategorisasi atau klasifikasi yang lebih mudah. Kemudian terdapat lampiran. Penggunanya dapat melampirkan file atau dokumen ke kartu untuk referensi atau kolaborasi. Kemudian ada checklist. Penggunanya dapat membuat checklist dalam kartu untuk melacak item-item kecil yang harus diselesaikan. Kemudian ada power apps. Trello mendukung integrasi dengan berbagai aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, dan banyak lagi melalui power apps. Bab 3, pembahasan, yaitu peran Agile Dev dalam pengembangan website FineFun. Yang kedua, papan Kanban dalam pengembangan website FineFun. Yang ketiga, aliran kerja metode Kanban. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan website entertainment FineFun. Selanjutnya adalah sprint. Next, Agile Dev. Peran Agile Dev dalam pengembangan website FineFun. Dalam industri hiburan yang selalu berubah, tim FineFun terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kemampuan dengan berbagai peran, termasuk pengembang web dan desainer kreatif. Tim memanfaatkan metodologi Agile yang berperan utama dalam keberhasilan pembuatan website FineFun. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan FineFun dalam industri hiburan yang dinamis. Dengan pendekatan Agile, menjadikan adanya fleksibilitas dalam penyesuaian rencana seiring berjalannya dalam waktu secara berkala. Menjaga kualitas tetap menjadi prioritas utama bagi FineFun dengan cara terus-menerus melakukan pengujian dan perbaikan tim. Tim yakin bahwa setiap fitur dan aspek situs harus berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman hiburan yang memuaskan bagi pengguna. Dengan menggunakan Agile Development, FineFun tidak hanya mampu merilis situs web hiburan yang inovatif dan menarik, tapi juga dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasar dan permintaan pengguna. Lalu selanjutnya ada papan Kanban dalam pengembangan website FineFun.
Papan Kanban dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan website FindFun. Dengan menggunakan papan Kanban, tim pengembang dapat dengan efektif melacak dan mengelola semua tugas dan komponen yang terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan website FindFun. Pada papan Kanban, website FindFun terdapat 4 list, yaitu 1. To do yang harus dilakukan, yaitu digunakan untuk mengorganisir dan melacak tugas-tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pengembangan website FindFun. Yang kedua, in progress atau sedang dikerjakan, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak tugas-tugas atau pekerjaan saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Yang ketiga, validation atau validasi, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan proses validasi atau pengujian dari berbagai aspek dalam pengembangan website FindFun. Yang keempat, ada complete text atau tugas yang selesai, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak semua tugas atau pekerjaan yang telah berhasil diselesaikan dalam proyek pengembangan website FindFun. Next. Selanjutnya yaitu aliran kerja metode Kanban. Aliran kerja menggunakan metode Kanban dalam pengembangan website entertainment FindFun mencakup kolom to do, in progress, validation, dan complete task. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu to do atau yang harus dilakukan. 1. Kolom to do adalah tempat di mana semua tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan untuk pengembangan situs web entertainment ditempatkan. Kemudian ketika tim pengembangan melalui suatu sprint atau periode kerja, mereka akan mengambil tugas-tugas dari kolom ini untuk dikerjakan selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap tugas dalam kolom to do harus memiliki deskripsi yang jelas dan mungkin prioritas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, in progress atau sedang dikerjakan. Yang pertama, tugas yang telah diambil oleh anggota tim dan sedang dalam proses pengembangan dipindahkan ke kolom in progress. Lalu yang kedua, ini menunjukkan bahwa tim sedang aktif bekerja pada tugas-tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, pada tahap ini anggota tim mungkin membagi tugas menjadi subtugas yang lebih kecil dan mengalokasikan waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan setiap subtugas. Next. Kemudian yang ketiga, validation atau validasi. Setelah selesai mengerjakan suatu tugas, tugas tersebut akan dipindahkan ke kolom validation. Kemudian di kolom ini tugas akan divalidasi atau diperiksa oleh anggota tim yang lain untuk memastikan bahwa tugas tersebut telah selesai dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, validasi dapat mencakup pengujian fungsional, menguji keselamatan, atau verifikasi sesuai dengan pedoman desain. Lalu yang keempat, completed task atau tugas yang selesai. Yang pertama, setelah tugas tersebut telah divalidasi dan dinyatakan siap untuk dirilis, tugas tersebut dipindahkan ke kolom completed task. Lalu yang kedua, tugas yang berada di kolom ini dianggap telah selesai sepenuhnya dan siap untuk diimplementasikan dalam situs web entertainment yang sebenarnya atau telah diunggah ke lingkungan produksi. Aliran kerja Kanban ini memungkinkan tim untuk memiliki visibilitas penuh terhadap status tugas-tugas yang sedang dikerjakan dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut diselesaikan dengan baik sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Hal ini juga memungkinkan tim untuk merespon perubahan atau kebutuhan darurat dengan lebih baik karena mereka dapat memprioritaskan tugas baru dengan mudah di kolom to do. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, fleksibilitas, kualitas terjaga, kolaborasi tim, dan tanggapan cepat. Kekurangannya di sini ada keterbatasan waktu dan sumber daya, kebutuhan untuk pengelolaan yang baik, perubahan yang berlebihan, dan ketidakpastian. Sprint 1 di sini kami merancang logo website, memahami kebutuhan pelanggan dan user stories, menentukan urutan pengembangan fitur-fitur, membangun halaman sign up dan login, membangun halaman profil user. Yang sprint kedua, membuat tampilan beranda dengan pilihan film dan musik terkini, menerapkan fitur pencarian, membuat tampilan landing page musik dan film. Dan sprint yang ketiga, membangun halaman rincian film yang mencakup deskripsi dan cast. Membangun fitur sudah ditonton, membangun fitur rating, membangun fitur ulasan, membangun fitur bagikan, membangun fitur stream on. Yang terakhir, sprint 4, membuat footer halaman website mencakup kontak dan FAQ dan membuat navigation website. Bab keempat ada kesimpulan dan lampiran. Trello. Di sini kami menggunakan Trello.
untuk pendekatan agile development dengan menggunakan kerangka kerja Kanban dalam proses pengembangan websitenya. Dalam upaya untuk mengelola tugas dan proyek dengan lebih efisien, FineFund memanfaatkan platform Trello sebagai alat manajemen pekerjaan utama. Kita juga menggunakan Figma. Di sini kami dapat dengan mudah mengatur elemen-elemen desain, menentukan navigasi, dan menyajikan konsep visual secara lebih interaktif. Dan semoga prototipe ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana FineFund akan menjadi sumber informasi hiburan yang berkualitas. Dan kesimpulan, jadi FineFund memilih pendekatan agile development dengan kerangka kerja Kanban. Ini menggambarkan fleksibilitas dalam pengembangan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, dan fokus pada kepuasan pengguna. Trello yang kami gunakan untuk alat manajemen pekerjaan utama dalam pengembangan website. Trello ini membantu tim dan dalam melacak tugas dan memastikan kelancaran proses pengembangan. Kita juga menggunakan Figma untuk digunakan secara efektif dalam merancang prototipe website FineFund. Figma ini memungkinkan bagi kami untuk merancang tampilan yang menarik dan fungsional dengan mudah serta berkolaborasi dalam tim secara real time. Dan prototipe yang kita buat dengan Figma diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan interaktif tentang bagaimana pengalaman pengguna di FineFund. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana website ini akan berfungsi dan digunakan oleh pengunjungnya. Dengan kombinasi Figma, pendekatan agile development, dan alat manajemen Trello, FineFund berusaha untuk memberikan pengalaman pengguna yang berkualitas dalam mengakses informasi hiburan terkini, seperti film dan musik melalui website ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke Trello. Ya, di Trello kami sudah membuat papan-papan untuk memanajemen tugas kami. Yang pertama ada to do. Next kita akan melakukan pengembangan, yaitu untuk di bagian footer, dan yang sudah progress yaitu ada di papan in progress, yaitu kami sudah membuat main profile, menu login, menu register, landing page dikerjakan hari ini, lalu landing page musik. Yang selanjutnya ada papan validation, yaitu untuk memvalidasi project yang ada di in progress, yaitu ada landing page atau beranda FineFund, lalu landing page film dan musik, pop-up rincian tiap film, lalu pop-up rincian tiap musik, lalu ada complete text, yaitu pembuatan logo FineFund. Next, kami akan menunjukkan project kami di Figma. Jadi ini adalah tampilan awal dari website FineFund, di mana berisi tulisan Welcome to FineFund. Ini adalah tampilan utama yang dilihat oleh user saat membuka website FineFund. Setelah itu pengguna akan bisa mengeklik mulai bereksplorasi dan akan dibawa ke menu login. Pada menu login ini, user dapat menginputkan email atau username-nya. Kemudian, para pengguna bisa memasukkan password-nya. Kemudian bisa klik login atau cara cepatnya dapat langsung login menggunakan Google. Namun, jika user belum mempunyai akun, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Para user bisa klik di sini. Pada menu register, di sini para pengguna baru bisa menginputkan emailnya, lalu menginputkan username yang ingin dipakai, kemudian memasukkan password cara 2 kali untuk konfirmasi, kemudian join us. Atau bisa juga registrasi langsung menggunakan Google. Berikut merupakan tampilan awal dari landing page musik dan film. Di sini terdapat beberapa film terkini yang mungkin hits. Bisa di-scroll. Pada landing page ini juga terdapat beberapa berita untuk melihat info terkini mengenai film dan musik. Dan juga bisa di-scroll lagi. Di sini juga terdapat beberapa pilihan untuk film yang mungkin direkomendasikan untuk ditonton juga. Kemudian selanjutnya berikut merupakan tampilan profil user. Di sini profil user masih dalam tahap pengembangan, di mana pada profil user ini dapat username, kemudian terdapat name, birthday, dan emailnya. Pada menu profil ini juga kita dapat mengedit profil juga, namun pada tahap ini masih dalam pengembangan. Kemudian user juga bisa sign out melalui fitur profil ini.
Sebelum ke menu selanjutnya, jadi di atas juga ada navigation bar, ada logo FineFun untuk mengarahkan pengguna ke halaman beranda, film, musik, pencarian, dan profile. Jika kita klik films, akan lanjut ke halaman film yang di sini hanya membahas tentang film-film saja. Jadi yang pertama ada highlight tentang apa sih yang populer di FanFun, film apa yang populer di FanFun. Selanjutnya ada check also, ini kayak daftar film-film yang ada di website kita. Terus ada berita yang terbaru, terus ada popular review dari pengguna FanFun. Nah, di sini jika pengguna ingin mencari film, bisa diklik yang ada di halaman film, semisal Barbie, langsung muncul di page Barbie. Di sini ada deskripsi tentang filmnya, di mana kita bisa nonton, terus bisa dimasukkan ke list, bisa diklik tombol like, dimasukkan di watchlist, kita bisa memberikan rating juga, bisa memberikan ulasan dan fitur bagikan. Coba kita klik berikan ulasan. Nah, di sini pengguna juga bisa memberikan ulasan, bisa diklik, lalu isi teks juga, dan bisa disimpan. Jadi kita kembali ke menu yang awal. Kita di sini juga bisa klik di bagian musik yang langsung ke landing page musik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada landing page musik ini, yang pertama ada tampilan yaitu Find Music untuk menandakan itu adalah Find Music. Yang selanjutnya scroll ke bawah. Nah, Find Music ini juga berfungsi sebagai musik untuk para kreator YouTube, Instagram, TikTok, games atau commercial use. Nah, pada tahap-tahap rekomendasi musik ini masih pada tahap pengembangan. Jadi ada beberapa genre musik yaitu chill, dramatic, happy, sad, dan sebagainya. Kalau ada instrumen, theme, lalu bisa dipilih dengan genre. Nah, pada tampilan pilihan musik ini kita dapat memilih musik, yaitu kita contohkan untuk pemilihan musik Dandelions. Oke, pada tampilan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Awan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mungkin pack yang terakhir, yaitu pack musik. Oke, jadi di bagian atas ini ada merupakan yaitu judul lagunya. Judul lagu yaitu ini ada Dandelions. Kemudian oke, ke bawah. Nah, setelah judul ini kemudian ada albumnya dari mana, apa aja. Lalu setelah album ada juga genre dari musik tersebut. Jadi contohnya untuk musik Dandelion ini bergenre R&B, soul, dan pop. Lalu kemudian di bawah ini ada lagunya. Oke. Kemudian samping sini, ke samping kanan, samping kanan, Mas. Oke, ada artisnya yaitu Ruth B. Kemudian yang terakhir di sini kita dapat memutar musiknya di aplikasi apa saja, yaitu ada Spotify, kemudian YouTube, kemudian Apple Music, lalu yang terakhir yaitu Deezer. Oke, untuk sedikit tambahan di sini sebelah kiri, di sini ada logo love. Ini juga dapat di like. Bila kita menyukai musik ini, kita dapat like dengan diklik. Nah, ini unlike juga bisa. Unlike, coba. Ini jika kita menyukai musik ini, kita bisa melike dan unlike. Oke, mungkin itu saja.
Oke, mungkin dari kelompok kami sudah menjelaskan tadi tentang PPT dari apa aja yang ada di website kami, FindFund, dan juga manajemen dari pengembangan website kami di Trello, dan juga progres tentang Figma kami. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.